Teman-teman yang lain pada kemana ini Mbak Fania? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Ya ini tunggu jam 8 ya. Bentar lagi, tunggu 2 menit lagi. Nah itu baru pada masuk. Assalamualaikum Mas Ganes. Waalaikumsalam. Oke, tunggu sebentar ya. 1 menit lagi. Ya, sudah jam 8 ya. Langsung aja kita mulai ya sambil nunggu teman-teman yang lainnya masuk. Kita mulai aja dulu. Oke, sudah siap? Sudah. Oke, ya. Kita langsung aja mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, di hari Jumat ini kita kembali belajar bersama Pak Guru dan juga bersama teman-teman semua di sini ya. Di hari Jumat ini adalah hari yang bagus ya untuk mendapatkan pahala dari Allah. Karena setiap perbuatan baik yang kita lakukan pasti akan dicatat amal baiknya sama malaikat Raqib ya, mata Raqib yang ada di sebelah kanan. Nah, untuk itu kita selalu berbuat baik walaupun tidak di hari Jumat ya, tapi setiap hari kita selalu berbuat baik. Khususnya di hari Jumat ini pahalanya berlipat-lipat. Nah, itu untungnya seperti itu. Jadi apapun yang kita kerjakan, pekerjaan baik, kegiatan yang baik itu menjadi pahala buat kita semua. Nah, ada yang masuk dulu. Oke, kita langsung saja berdoa terlebih dahulu sebelum pelajaran dimulai. Ada yang mau memimpin berdoa? Mbak Fania, memimpin berdoa, coba. Waalaikumsalam Wanizam, belum dengar suaranya. Di unmute dulu, dinyalakan. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam Mbak Ara, Mas Nizam. Sudah sehat Mas Nizam ya? Mas Nizamnya keluar. Boleh keluar. Oke, ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam Mas Nizam. Nih, Rahim. Berdoa dulu yuk. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin rabbi ghafirli wali waliyayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, alhamdulillah ya, kita sudah berdoa ya. Kalau mau nanyakan kabar dulu nih teman-teman semua. Sehat semua ya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Iya, Mas Nizam sudah sehat? Pak Guru. Kenapa? Sudah sehat Mas Nizam? Masih
Masih sakit. Masih sakit, tapi ikut belajar ya, nggak apa-apa. Kalau misalnya capek, ya istirahat dulu saja ya. Ya, masih batuk tuh, ya terlihat. Oke, tadi kita sudah berdoa, sekalian tadi kita mendoakan kepada teman-teman kita yang sedang sakit, ya. Semoga cepat sembuh dan cepat bisa bergabung bersama kita ya, belajar bersama di sini. Oke, tadi sudah berdoa, kemudian kita menyanyikan lagu nasional, lagu wajib nasional. Lagu apa? Ada yang request? Ada yang mau pesen lagu apa? Lagu Indonesia Raya. Oke, Indonesia Raya ya. Semuanya nyanyi bareng-bareng. Mic-nya dinyalakan semua. Ya. Oke, yuk kita nyanyi Indonesia Raya bersama-sama. Hiduplah Indonesia Raya, tuh dua. Indonesia tanah airku. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Assalamualaikum Pak Guru. Salam, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, Indonesia Raya yang keras, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, Indonesia Raya, lebih keras, Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, alhamdulillah ya, kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga dengan menyanyikan lagu tersebut kita tambah cinta terhadap negeri kita sendiri ya, negara Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke pelajaran apa ya sekarang? Ada yang tahu? IPA. Oke, pelajaran IPA ya, IPA di tema 3. Nah, tema 3 ini kita ringkas jadi satu temuan ya, harusnya 3 minggu, tapi kita ringkas karena besok tanggal 6 itu sudah penilaian tengah semester 1 PTS 1 ya. Sudah siap ujian besok tanggal 6? Nggak tahu. Oh, nggak tahu, harus belajar ya, harus sudah siap. Nah, harus belajar. Alhamdulillah siap. Ya, harus siap ya, belajar yang rajin supaya nanti nilainya bagus. Oke, sekarang kita masuk pelajaran IPA, yaitu tema yang ketiga. Kalian bisa buka bukunya halaman 6. Ya, Pak Guru bacakan kompetensi dasar yang harus kalian capai untuk pelajaran IPA di tema 3, yaitu KD 3.8, menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan. KD 4.8 yaitu melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengetahui komponen sumber daya alam yang ada di bumi, tujuan keseimbangan alam, upaya untuk melestarikan sumber daya alam, beberapa kegiatan manusia yang berdampak negatif terhadap sumber daya alam, hewan-hewan langka di Indonesia, proses metamorfosis kupu-kupu, kupu-kupu langka dan dilindungi di Indonesia, serta upaya menjaga keseimbangan lingkungan. Sudah dibuka halaman 6? Sudah ya, oke. Sudah. Ada yang sudah belajar pelajaran IPA? Ada yang sudah baca-baca dulu? Belum. Belum. Ya, oke. Kita sekarang belajar pelajaran IPA halaman 6 ya.
Tentang keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di Indonesia ya, masih berkaitan dengan IPS, dengan PPKN ya. Ini tentang sumber daya alam ya. Sumber daya alam itu apa? Ada yang tahu? Sumber daya alam Sesuatu adalah yang ditemukan di alam alam ya, bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan dan dan kepentingan kepentingan hidup manusia sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup. Ya, itu namanya sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kita ya. Tapi ingat, dimanfaatkannya harus bijaksana, jangan diambil semuanya. Ya, contohnya minyak bumi itu jangan diambil semuanya ya, harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam Mas Bian. Ya, selamat datang ya. Nggak apa-apa. Yuk lanjut. Yang baru masuk bisa dibuka halaman 6 ya. Halaman 6. Nah, sekarang ada dua komponen Halaman sumber daya berapa, alam. Pak Guru? Halaman 6. Ya, 6. Komponen sumber daya alam itu ada biotik dan juga ada abiotik. Biotik itu apa? Ada yang tahu biotik? Biotik itu sumber daya alam hayati, ya, atau berasal dari makhluk hidup. Contohnya apa? Sumber daya alam dari makhluk hidup. Contohnya apa? Kita makan apa biasanya kalau yang dari makhluk hidup? Dari makhluk hidup kita makan apa? Daging. Ayam, daging, betul. Daging kan makhluk hidup, sapi itu kan makhluk hidup ya. Makhluk hidup dipotong, kemudian diambil dagingnya kita makan. Nah, itu namanya biotik ya. Contoh lainnya apa biotik? Selain daging? Sayuran. Sayuran, betul. Selain sayuran, ada protein hewani, ada protein nabati ya. Protein hewani itu yang berasal dari hewan, sedangkan nabati dari tumbuhan. Banyak sekali ya yang dari hewani itu, contohnya ada daging, ada telur, ada susu, ada apa lagi? Banyak ya. Ikan, betul. Ya, itu yang dari hewan. Sedangkan yang dari tumbuhan itu ada sayuran. Sayuran juga macam-macam ya. Ada bayam, ada wortel, nah, terus makanan pokok juga ada, padi, singkong, nah seperti itu ya. Itu sumber daya alam hayati atau biotik. Nah, sekarang sumber daya alam non hayati atau abiotik yang bukan berasal dari makhluk hidup. Ya, sumber daya alam yang kita manfaatkan tapi bukan dari makhluk hidup. Contohnya apa? Itu sumber daya alam yang berupa benda mati atau ya, tidak hidup. Tidak hidup. Contohnya itu air, tanah, hasil tambang, minyak bumi. Nah, itu ya. Oke. Nah, kita memanfaatkan kekayaan alam itu ada yang dari benda hidup, ada yang dari benda tak hidup. Dari benda hidup atau dari biotik itu contohnya adalah tadi daging, telur, sayuran, susu, ikan. Nah, itu. Dari benda tak hidup itu contohnya adalah air, tanah, angin, hasil tambang, minyak bumi. Nah, ya. Itu. Terus kemudian gangguan keseimbangan alam. Nah, keseimbangan alam itu punya keseimbangan ya. Nah, keseimbangan itu bisa terganggu oleh beberapa faktor ya. Yang pertama adalah faktor dari alam itu sendiri dan juga faktor manusia. Nah, kita sebagai manusia itu bisa mengganggu keseimbangan alam ya. Kalau dari faktor alam sendiri, contohnya adalah banjir ya, itu tidak dari kita ya, karena hujan yang terus-menerus. Terus kemudian gempa bumi, terus kemudian gunung meletus. Nah, itu kan tidak disebabkan oleh manusia ya, tapi karena keseimbangan alam sendiri. Ya, alam sendiri yang menyebabkan menjadi bergerak atau berubah. Nah, itu. Terus kemudian ada faktor manusia, faktor dari diri kita.
Nah, kita bisa mengganggu keseimbangan alam. Contohnya apa? Contohnya adalah pembakaran hutan. Nah, ada yang pernah melihat pembakaran hutan? Di berita-berita, ya di berita-berita ya, hutan dibakar, ya hutan dibakar. Tujuannya apa? Ada yang tahu pembakaran hutan tujuannya apa? Untuk membuat apa? Hutan dibakar tujuannya untuk? Batu bata. Tujuan hutan dibakar manusia, nah, untuk menciptakan lahan baru, ya membuat lahan baru, ya. Contohnya membuat industri, nah industri di hutan, nah hutan dibabadi semua, tumbuh-tumbuhannya dibakar semua, nah kemudian dibuat industri, ya itu yang akan mengganggu keseimbangan alam. Nanti alam akan membalas. Caranya seperti apa alam membalas? Ada yang tahu? Kita membabat hutan, kita menzolimi tanaman, nanti mereka akan membalas. Caranya dengan banjir. Nah, kalau hutan dibabadi semua, nanti tidak ada air, tidak ada menyerap air. Nah, air hujan akan terus glosor ke bawah. Nah, kalau glosor ke bawah, nanti terjadinya apa? Longsor, betul. Selain longsor juga banjir. Nah, mengenai pemukiman yang ada di bawah hutan. Nah, itu bahaya sekali. Itu balasan dari alam, ya, yang mana manusia itu mengganggu keseimbangan alam. Nah, itu makanya kita harus sayang pada tumbuhan, kita harus sayang pada hewan, ya. Kalau kita sayang, balasannya juga nanti akan sayang kepada kita. Tapi kalau kita merusak, balasannya pasti alam juga akan membalas dengan hal yang sama. Itu ya, itu sudah hukum alam, ya. Makanya jangan sampai merusak alam. Itu. Kemudian upaya yang bisa dilakukan, nah, untuk menjaga keseimbangan alam tadi, ya. Contohnya dengan reboisasi. Ada yang tahu reboisasi? Pak Guru sudah jelaskan berulang-ulang. Reboisasi adalah, ada yang masih ingat? Penanaman Tanaman kembali. Ya, atau menanam tanaman kembali dengan sistem tebang pilih, boleh dengan menanam kembali. Contohnya ada tanaman atau tumbuhan yang besar, ya, tumbuhan yang besar dipotong boleh, tapi jangan lupa ditanam kembali bibit yang lain. Ditanam kembali. Iya, betul, menanam kembali. Ya, itu namanya reboisasi. Kemudian membuat sengkedan. Sengkedan itu tujuannya agar pada musim hujan tanah dapat menyerap air dengan baik sehingga nantinya dapat mencegah terjadinya erosi. Sengkedan atau terasering, ya, yang tanahnya berundak-undak gitu. Contohnya di sawah, ya, persawahan yang di daerah perbukitan itu tanahnya berundak-undak, dari undakan 1 dibuat sawah, undakan 2 dibuat sawah, undakan 3 dibuat sawah. Bertangga-tangga, nah itu maksudnya itu, ya, berundak-undak, itu namanya sengkedan atau terasering. Kemudian mengelola air limbah. Nah, air limbah itu harus dikelola dengan baik. Industri itu selalu menghasilkan limbah. Nah, kalau limbah dibuang secara langsung ke sungai, itu nanti akan berdampak pada ekosistem sungai yang menjadi rusak. Ya, ikan-ikan pada mati, pada keracunan, karena limbah pabrik itu beracun, ya. Terus masyarakat di sekitarnya juga tidak bisa menikmati air bersih. Nah, itu namanya menzolimi, ya. Besok kalau kalian jadi pengusaha industri besar, ya, limbahnya tolong jangan dibuang langsung ke sungai, ya, tapi diolah dulu dengan proses tertentu, nanti sisa limbahnya baru bisa dibuang ke sungai, ya, seperti itu. Itu bagi yang punya cita-cita jadi pengusaha. Ada yang menjadi pengusaha cita-citanya? Mau jadi pengusaha? Mbak Ara jadi pengusaha apa itu? Pengusaha baju, ya. Oke, sip, bagus. Nah, ada yang jadi pengusaha, ada yang mau jadi guru, ya, silahkan. Yang penting gantungkan cita-citamu setinggi langit, ya. Nanti kalau jatuh bisa jatuhnya tidak langsung ke bumi, tapi ada bintang di sana. Jatuhnya di antara bintang-bintang, jadi orang langsung ke bumi. Makanya mencapai cita-cita itu harus setinggi langit. Itu membuat sengketa tadi sudah, mengelola air limbah, kemudian menertibkan pembuangan sampah. Nah, ini, ya. Kita setiap hari menghasilkan sampah, ya apa tidak? Ya. Setiap hari, iya. Sampah apa saja biasanya?
tiap hari kalian? Plastik. Plastik, terus sampah daun-daunan ya, bikin mendoan. Nah, bikin mendoan itu ada daunnya, itu sampah juga. Terus ada plastik, iya. Terus bungkus-bungkusan makanan. Nah, kamu jajan juga menghasilkan sampah plastik. Dibuangnya sembarangan apa tidak? Tidak. Ya, buangnya di tempat sampah. Nah, mulai sekarang sampah yang ada itu dipilah antara plastik dan juga organik. Ya, organik contohnya adalah sisa dari makanan, sisa dari tumbuh-tumbuhan seperti daun-daunan tadi ya, bungkus mendoan. Nah, itu harus dipisah. Bisa dijadikan pupuk juga bisa ya, itu. Terus bisa dijadikan juga makanan ikan, boleh, daripada dibuang sia-sia ya bekas makanannya, mending diberikan ikan atau ayam. Nah, ada yang punya ayam di sini, ayam, ikan, pelihara ayam, pelihara ikan. Nah, itu ya. Nah, dimanfaatkan untuk Aku punya ikan. ya, ada yang punya ikan, ada yang punya ayam ya. Itu dimanfaatkan makanan sisanya. Iya. Aku ikan doang. Punya ikan sama kura-kura ya. Ya, ikannya jangan ikan hias ya. Ikan hias dikasih makanan sisa ya nggak mau. Ya, ikannya ikan lele, ikan gerame, ikan hias sama ikan biasa. iya, ikan nila itu. Iya, di kolam ya, ya kolam yang besar. Kalau ikan hias dikasih makanan sisa nggak mau ya, itu. Itu memanfaatkan makanan sisa. Kalau bisa makan tuh harus habis, jangan sampai sisa ya. Kata orang dulu kalau makanan sisa berarti nanti ayamnya mati. Nah, itu nggak tahu tuh logikanya seperti apa. Pitiknya mati, iya itu ya kata orang dulu. Logikanya bagaimana ya? Ya logikanya supaya kita jangan membuang-buang makanan. Nah itu makanan harus habis. Nah, kan kasihan ayamnya mati. Nah itu. Terus kemudian dampak negatif dari kegiatan manusia tentang sumber daya alam. Ya ada ladang berpindah. Nah itu jeleknya manusia ya. Setelah membabat hutan di sebelah utara, kemudian sudah tidak bisa produktif lagi, babat lagi di sebelah selatan untuk bikin lagi. Terus kemudian ditinggal lagi ke barat. Nah, itu jeleknya manusia ya. Serakah ingin membuat lahan yang produktif dengan meninggalkan lahan yang sudah ada. Itu jeleknya manusia seperti itu ya. Jangan ditiru. Nah, itu namanya ladang berpindah. Itu seperti itu. Kemudian perburuan liar. Nah, perburuan liar contohnya apa? Berdili manuk. Ada yang suka berdili manuk? Enggak. Nah, ya, jangan sampai ya berdili manuk ya. Ya, melintang. Nah, itu mau buat apa? Mau buat di sate. Apa buat iseng-iseng aja. Melintang kena, wis baru tinggal lunga. Wah, itu nggak baik ya. Kasihan. Nah, mereka juga punya keluarga. Burung punya keluarga ya. Kalau misalnya anakannya meninggal atau mati kena pelintengannya kowe, nah kan kasihan, nanti induknya mencari anaknya maring diki ya. Nah, seperti itu ya, makanya kasihan ya, kecuali dimanfaatkan untuk apa gitu nggak masalah ya, tapi hanya iseng-iseng saja, nah hanya melintang kena tinggal lupa, aduh kasihan banget ya. Itu jangan sampai menyia-nyiakan sumber daya alam. Terus kemudian ada lagi ini apa? Beberapa cara mempertahankan padi. Nah, kita padi ya, makanan pokok Indonesia adalah padi atau dibuat nasi ya. Itu cara mempertahankan supaya padi tetap ada, yaitu menjaga bibit agar dapat ditanam kembali, kemudian menjaga lahan pertanian, menjaga kebersihan lingkungan, saluran air dijaga agar tetap mengalir, kemudian penggunaan beras yang tidak berlebihan ya, apalagi menyanyiakan beras padang orang gelem ya. Harusnya beras padang, tahu beras padang? Beras apa beras padang? Ada yang tahu? Beras kemarin. Nah, bukan beras, nasi padang itu nasi kemarin ya, misalnya kemarin tidak habis buat sekarang, nah itu namanya nasi wadang. Nah itu harus bisa dimanfaatkan, contohnya dikeringkan terus dibuat keripik
seperti itu ya, bisa. Atau dibuat digiling, dihancurkan, dibuat tepung juga bisa. Nah, itu harus dimanfaatkan. Jangan dibuang ya, kasihan. Itu ya, itu tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ada yang sudah menjawab pertanyaannya ini? Belum. Belum. Yuk, kita sekarang kerjakan. Halaman 8. Halaman 8 yang nomor 1 sampai 5 yang ada kotak-kotaknya itu. Ada kotak-kotaknya, betul? Ada kotak-kotaknya, betul? Ya. Oh, nggak jelas. Oke, yuk, nanti kita kerjakan bersama-sama saja ya. Kerjakan bersama-sama. Coba nomor 1, bacakan nomor 1, dibacakan dong. Oh. Nomor 1, sebutkan Dampak pengambilan sumber daya alam secara berlebihan. Dampaknya apa kalau kita ngambil sumber daya alam berlebihan? Dampaknya ada yang tahu dampaknya apa? Sumber daya alam tempat habis. Iya, betul. Oh, kecil banget ya. Sebentar, Pak Guru besarkan lagi. Halaman 8 nomor 1. Oke. Dampak pengambilan sumber daya alam berlebihan ya, SDA, sumber daya alam ya, cepat habis. Tuh, intinya itu ya. Dan juga yang lainnya bisa akan terjadi kerusakan ekosistem ya. Kemudian terjadi ketidakseimbangan di alam. Contohnya kamu berdili manuk, nah jadi nanti keseimbangan alamnya terganggu. Ada tabel, nah ada tabel nih nomor 2 ya, kegiatan dan juga dampaknya. Yang pertama itu perburuan hutan secara liar. Yang kedua penambangan minyak lepas pantai tanpa izin. Yang ketiga membuka hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Dan keempat, mengambil ikan dengan meledakkan terumbu karang. Wah, bahaya ini ya. Nggak boleh ini. Dampaknya pencemaran air laut, punahnya habitat hewan di hutan, punahnya jenis hewan tertentu, serta rusaknya tempat hidup hewan laut. Nah, pasangkan kegiatan pengambilan bahan alam dan dampaknya. Nomor 2 yang pertama itu pasangannya dengan apa? Perburuan hutan secara liar. Dampaknya? Pencemaran laut. Hutan loh, ini nomor 1 hutan. Perburuan hutan. Dampaknya kepada hutan dong mestinya ya. Hutan berarti apa? Iya. Punahnya perburuan hutan ya. Berarti yang yang R itu punahnya jenis hewan tertentu, yang R ya. Pasangannya 1 dengan R. Nah, 1 dengan R. Kalau kita memburu hewan-hewan buas, misalnya memburu harimau, memburu singa di hutan, itu dampaknya akan punah jenis hewan tertentunya. 1 dengan R ya. Yang kedua, nomor 2 dengan penambangan minyak lepas pantai tanpa izin. Dampaknya dengan apa? Betul, pencemaran air laut yang P berarti ya, pencemaran air laut. Terus nomor 3, membuka hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Ya, itu punahnya habitat hewan di hutan. Contohnya kalau kita membuka membabat hutan ya, nanti akan monyet-monyetnya kan rumahnya di hutan, monyet itu ya, monyet, simpanse itu nanti tidak punya rumah. Harimau tidak punya rumah nanti di situ ya. 1, 2, 3 yang terakhir nomor 4 itu mengambil ikan dengan meledakkan terumbu karang. Iya, Superman. Rusaknya tempat hidup hewan laut ya, nggak boleh ya.
mengambil ikan dengan meledakkan terumbu karang. Memang terumbu karang itu kan rumahnya ikan. Nah, kalau rumahnya diledakkan, ikan tidak punya rumah. Kasihan ya. Nomor 3, apa hubungan antara pembabatan dan pembakaran hutan terhadap tatanan ekosistem? Pembakaran hutan menyebabkan berkurangnya sumber air ya. Hutan itu kan sebagai pemasok air ya, sebagai ini apa? Kalau ada hujan jatuh di hutan itu airnya tertampung, tertampung di di hutan itu, di akar-akar hutan, akar-akar tanaman. Nah dari situ kalau hutan dibabati, kantong-kantong airnya tidak ada kan, jadi akan berkurang sumber airnya. Sehingga ada lagi nih, ada dampaknya lagi nih, sehingga berakibat migrasi hewan buas ke desa terdekat. Nah, maksudnya apa? Nah, ini kalau kita membabat hutan, ya, maka dari segi ekosistemnya, tatanan ekosistemnya akan berpengaruh, akan berubah. Itu menjadi sumber airnya tidak ada. Nah, makhluk hidup kan butuh sumber air. Nah, kalau tidak ada sumber air, harimau, gajah, singa, buaya, kalau tidak ada sumber airnya, maka turun. Nah, akan mencari makanan ke desa sebelah hutan. Nah, itu ya bahaya. Mengkombok nyakot maring manusia ya, nyakot maring manusia malah repot. Itu dampaknya migrasi. Migrasi itu pindahnya rumah hewan-hewan buas yang di hutan mencari makanan ke desa-desa terdekat. Nah, itu karena kelaparan, tidak punya air. Nah, ya, itu dampak dari pembabatan hutan dengan dibakar. Yang keempat, sebutkan 3 upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga sumber daya alam agar tetap terjaga. Upayanya itu reboisasi ya, tadi reboisasi. Aman. Tadi apa reboisasi? Penanaman hutan kembali, terus membuat sengkedan ya, atau terasering. Tadi tanah dibuat berundak-undak ya, dibuat bertangga-tangga. Terus yang ketiga, mengelola air limbah. Tiga saja, jangan banyak-banyak. Nomor 5, seberapa besar peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem? Nah, ini sengkedan atau teraseringnya. Yang kelima itu manusia berperan besar keseimbangan ekosistem karena manusia punya akal. Dan kemampuan berpikir lebih. Pak Guru itu menjadak. Oh, menjadak. Oh, iya. Masih sudah mengkoreksi. Nah, ini. Ya, nomor 5 itu
peran manusia itu sangat besar ya, karena kita sebagai manusia itu punya akal dan pikiran untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi kita sebagai makhluk yang berakal, yang dianugerahkan oleh Allah ya, sehingga kita harus bisa menjaga keseimbangan alam, jangan malah dirusak. Ya, nanti dampaknya seperti tadi, kalau kita membabat hutan dengan dibakar, dengan ditebangi, ya tanpa ditanam kembali, itu nanti hewan-hewan yang ada di situ di hutan nanti akan turun mencari makan ke desa terdekat. Wah, medeni gitu ya. Ada buaya, ada ular turun ke desa-desa. Kasihan, ada monyet turun ke desa-desa karena lapar, tidak punya makanan, rumahnya ditebangi, rumahnya dihabisi, dibakar. Kasihan. Sudah? Belum. Nah, Sudah. ya oke. Kalau yang sudah bisa dibuka lagi tuh halaman 52. Mana? Ke temen Nyong. Orang utan. Orang-orang temennya Mas Dian ya. Halaman 50. Sudah ini nomor 5? Oh, ada yang belum. Halaman berapa, Pak Guru? Yang sudah bisa dibuka tuh halaman 50. Pak Guru, dibuka halaman berapa? Halaman 52. 52. Betul, 52 ya. Kita belajar tentang hewan-hewan langka, hewan-hewan yang terancam punah ya. Yang belum selesai, yang belum selesai diselesaikan dulu itu. Sudah selesai kita langsung ke halaman 52. Hewan-hewan langka di Indonesia ada berapa? 8 ya. 8 ya. Balik lagi. Kok dulu berarti bukan 10, 11. Ada 11. Sudah, halaman berapa, Pak Guru? Halaman 52. Oh, hewan-hewan langka yang harus dilindungi. Ya, contohnya adalah yang pertama komodo. Komodo itu hewan yang berasal dari mana? Hewan dari Mana itu? Nusa Tenggara, Timur. Ada di Pulau Komodo. Ya. Pulau Komodo itu hewan purba. Komodo termasuk hewan purba ya. Ya, itu yang masih ada di Indonesia. Kita harus kita menjaganya. Hati-hati kalau ada komodo ya. Ada yang tahu apa harus hati-hati? nanti dimakan. Oh, betul. Nanti dimakan atau digigit ya, karena gigitan dari komodo itu air liurnya komodo itu beracun. Ya. Nah itu makanya langsung kalau misalnya kegigit itu nanti jadi busuk itunya daging ya. Tuh, makanya komodo itu kan makan daging. Nah, kalau sekali gigit, gigitannya kencang banget itu kayak ular. Sekali gigit itu nanti bisa ya, langsung beracun. Nah, air liur beracun ya. Nama masih Jam? Itu komodo kayak ular. Betul, kayak kadal, bukan kayak ular, kayak kadal. Tapi lebih besar. Oh, lebih besar, kadal besar. Kayak itu kayak kadal besar,
Terus Padahal. kayak ular yang bisa Ya, kayak ular kayak gini ya. orang lain. Ya, betul. Nah, itu komodo seperti Kadal itu. raksasa. Kadal raksasa, betul Mas Bian. Biawak. Biawak, betul. Biawak lebih besar lagi. Di atasnya kadal, ya biawak, di atasnya biawak ada komodo. Ya, itu hewan berbahaya, tapi itu jumlahnya sudah mulai punah ya. Harus dilestarikan. Yang kedua ada orang utan. Orang utan itu lihat gambarnya tuh. Orang utan itu hewan endemik dari Kalimantan dan Sumatera atau hewan asli Kalimantan dan Sumatera ya. Tuh jadi Orang ya utan. orang utan, bukan orang hutan, tapi orang utan. Nah, ciri-cirinya itu memiliki rambut yang panjang. Tuh, makanya kalau rambutnya gondrong seperti orang utan. Siapa yang rambutnya gondrong yang laki-laki? Yo, laki-laki rambutnya gondrong ya. Itu Bisa baru cukur. iya, baru cukur Manizam ya. Walaupun kita tidak sekolah, tapi tetap cukur ya, harus rapi, rambutnya pendek. Nah, itu ya. Kalau rambutnya panjang, laki-laki rambutnya panjang. Ya, itu. Kalau yang perempuan nggak masalah ya, panjang pada perempuan nggak masalah ya, panjang pada perempuan. Terus kemudian ya, itu namanya orang utan. Itu hewan yang harus dilindungi. Kemudian gajah. Gajah itu ada di mana biasanya? Hewan Sumatera. ya, Sumatera. Tepatnya di Lampung. Nah, ada namanya Taman Nasional untuk melindungi gajah ya, Waikambas ada di Lampung. Itu populasi gajah sekitar 2.000 ekor saja ya, makanya harus dilestarikan. Kemudian harimau Sumatera. Wah, itu harimau Sumatera. Ya, ini juga jumlahnya sekitar 500 nih, sudah mulai berkurang. Aku pernah lihat hewan-hewan ini di zoo. Oh, di zoo ya, di kebun binatang. Ya, banyak ini kebun binatang. Iya. Ya, kebun binatang ya di Jogja, di Jakarta itu ada kebun binatang ya. Itu harimau Sumatera tinggal 500 ekor tok ya, makanya harus dilestarikan. Kulit harimau diburu untuk diambil kulitnya ya. Bisa dibuat apa kulit harimau? Selimut, betul. Ada dibuat tas kulit harimau ya, ada di Bikin baju ya, itu ya, makanya jumlah harimau itu berkurang. Nah, untuk diambil itu ya kulitnya bagus belang-belang sih sebenarnya. Nah, itu nggak boleh ya, nggak boleh. Oh, ada macan tutul Jawa. Nah, itu ada ditemukan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, di Pulau Kangean, Pulau Nusa Kambangan. Yang tahu di mana Nusa Kambangan? Nusa Kambangan di mana? Di Cilacap itu yang Cilacap. Ya, tempat penjara-penjara itu ya, tempat penjara orang-orang yang bermasalah terhadap hukum. Nah, itu ditaruh di Nusa Kambangan, dan di Nusa Kambangan itu ada namanya macan tutul Jawa di situ. Nah, ya harus hati-hati kalau mau pergi ke Nusa Nusa Kambangan. Kemudian yang keenam adalah jalak Bali. Nah, jalak Bali ini warnanya bagus, cantik, ini banyak diburu oleh pemburu-pemburu liar, dijual dengan harga mahal ya. Itu juga berkurang. Anoa atau banteng terkecil. Anoa itu seperti banteng ya, banteng tapi lebih cilik. Banteng itu sapi yang liar. Kerbau, itu kerbau atau sapi yang liar, itu banteng. Ya, anoa itu lebih kecil lagi ya, ada di Sulawesi. Nah, jumlahnya hanya sekitar 2.500 sekarang ya, sudah mulai berkurang. Terus kemudian burung maleo itu khas dari Sulawesi juga. Jumlahnya hanya 10.000 ekor saja. Nah, sudah mulai berkurang ya. Kemudian badak bercula satu ya, ditangkarkan di mana ada namanya Taman Nasional untuk menyelamatkan badak, ada di ujung kulon. Nah,
di daerah Banten, sana ujung kulon, ya, di Jawa Barat. Kemudian ada merak. Nah, merak itu sejenis burung yang ekornya sangat indah. Kalau krop, indah. Cantik. Iya, burung paling cantik selain cendrawasih ada merak. Ya, kalau Lihat merak. ya ekornya begar, itu cantik banget. Ada warna hijau, emas, terus putih seperti warna emas. Ya. Itu juga jumlahnya Biru, merah. mulai berkurang. Yang terakhir adalah burung elang Jawa. Elang Jawa kalau kita pergi ke Baturaden, ke dataran tinggi itu sering dijumpai elang. Nah, itu burung elang Jawa itu dan sekarang sudah mulai hampir punah, tinggal 250 ekor saja. Ya, bisa ditemukan di Pulau Jawa, di Gunung Slamet, di mana juga ada ya. Kalau kalian naik ke Baturaden itu biasanya Aku pernah ketemu. Iya, itu ada yang terbang di atas. Nah, itu bukan gunung, iya, saya ke gunung ya, ya. Itu muter-muter di atas muter-muter di langit. atas langit ya, bukan layangan. Kan ada layangan. Tadi Mas Andre bikin layangannya. Ya, bukan layangan itu ya, itu seperti elang. Tapi ini elang yang bisa mengepakkan sayapnya. Ya. Gunung Kawi di Taman Nasional Baluran, di Taman Nasional Alas Purwo. Nah, itu adalah macam-macam hewan yang mendekati punah ya, atau yang hampir tidak ada jenisnya. Itu di Indonesia ada hampir 12 tadi. Oke, yuk sekarang kita main kahut. Kahot.it, kita buka kahutnya. Kahot.it. Jauh sekarang. Halo Mas Faris. Sudah buka kahutnya. Sudah. Gamingnya apa Pak Guru? Aku belum. Yuk, ditunggu yang belum. Oh no. Gamingnya. Oh no. Ini Sudah. Pak Guru buatkan dulu. Ben. Yuk, nah. Mama. Itu. Siap gamenya. Get ready to join. 6, 5, 3, 1, 2, 3, 4. Bagus banget ya, nomor cantik ini. Berapa Pak Guru? 6, 5, 3, Bentar. 1, 2, 3, 4. Berapa? 6, 5, 3, Ya. 1, 2, 3, 4. Mas Nizam sudah masuk, Mas Bian, Mas Ganes, Pak Ara. Ada berapa sini? Ada 5 ya? Mas Faris, Mas Ahyan, Mas Dimas, Mas Ganes, Pak Ara, Mas Nizam, Mbak Oh masih Fina, warna. Mbak Vina. Oh, ada 8. Hah? Tambah. Iya, ada 8 nih harusnya. Mbak Fania masuk. Kurang Mas Dimas sama apa satu lagi? Davina. Mbak Vina, oke. Mas Dimas ditunggu, Mbak Vina juga ditunggu. Gimpinnya 653 1234. Wah, cantik banget nomor. Siapkan kertas korek-korekan. Ya, nanti ada untuk menghitung. Orek-orekan dulu. Boleh, silakan. Mbak Vina mau ikut, Mas Dimas? Halo, Mas Dimas, Mbak Vina. Aku masih war-war. Oh, Mbak Vina masih war-war. Mas Dimas, mau ikut Mas Dimas? Aduh. Mana Mas Dimas?
Nggak ada kabar Mas Dimas ini. Halo Mas Dimas. Mas. Ya, udah Mas Dimas berarti ikutnya besok mungkin ya. Tinggal nunggu Mbak Vina saja. Yuk. Loh, ada yang apa ini yang keluar? Keluar sampai tadi ini. Mbak Ara ya? Oh, Mbak Ara keluar nih. Ayo Mbak Ara masuk lagi boleh. Mbak Ara sama Mbak Vina belum. Nah, Mbak Vina masuk. Mbak Ara. Iya. Entar. Oke, ditunggu. Halo Mas Dimas. Ikut nggak Mas? Oke, Mbak Ara masuk ya. Halo Mas Dimas mau ikut? Oke, nggak ada kabar. Ya sudah. Kita mulai ya. Sudah siap? Pak Guru, gantinya berapa? Oh iya, 653 653 1234. Sudah, Pak Guru. Tadi siapa ini yang ngomong tadi siapa? Mas Dimas bukan? Mas, aku, Manes. Enggak, yang nanyain tadi terakhir. Aku. Udah ya berarti ya, ada yang ditunggu. Halo Mas Dimas, luar ini kayaknya nih Mas Dimasnya. Pak Guru, pinnya ulangi. Oh, pinnya ulangi, mau masuk lagi? 653 1234. Yang mau masuk siapa ini? Pak Guru, aku nggak bisa lagi. Oh, belum keluar kok Mbak. Masih di sini kok, masih ada Mbak Ara. Tapi aku keluar. Oh keluar ya. Oh iya, masuk lagi boleh. Oh iya, tuh keluar tuh. Sinyal ya. Oke. Ditunggu, yo. 653 Sudah Mbak Ara? Sudah. 653 1234. Oke, masuk. Siap ya? Mulai? Siap? Siap. Oke, mulai. Ya. 3, 2, 1. Yang tercepat, yuk. Aku lihat aja deh. Lihat aja. Rabi, Merbabu, Krakatau itu nama apa? Gampang, kemarin baca IPS. Belum jawab 2 orang, ayo. Nah, oh, Ya, senang. ada yang keluar 1 ya? Kok 6? Ada yang nggak jawab? Gunung ya, Merapi, Merbabu, Aku nggak Krakatau. bisa. Gunung. Keluar apa enggak itu? Enggak keluar kan? Aku keluar. Oh keluar ya, oh ya sudah. Berarti besok lagi aja apa? Ini sudah masuk sih, sudah mulai. Ya, dengan pertama Mas Nizam, kedua Mbak Fania, ketiga Mas Ahyan, Mas Bian, Mas Ganes. Oke, ayo semuanya kejar. Jadilah yang pertama. Lab kedua. Oh ini kemarin ini. Ciri-ciri fauna australis. Di bagian timur biasanya. Hewan-hewan yang ada di bagian timur. Ya, Nah, mana? beberapa jenis burung memiliki bulu yang khas ya. Contohnya cendrawasih, terus tadi merak juga sebagian ada di sana. Nah, itu. Cocok orang. Ya, nggak apa-apa. Dengan pertama, woi, Mas Ahyan langsung naik, Mas Bian, Mbak Vina.
Mas Nizam tersingkir, Mbak Fania juga ya. Ayo, kejar lagi. Daya alam nabati sebagai obat-obatan. Ini gampang nih. Ya, kayu putih ya. Ya, kayu putih. Ada yang jawab Iya, susu. benar. Ada yang jawab susu ya. Itu bukan obat ya. Ya. Peringkat pertama siapa? Ya, Mas Nizam langsung. Lebih cepat. Mbak Fania juga naik. Ya, Mbak Vina betul terus ini, hebat nih ya. Tiga-tiganya pertanyaan betul semua. Oke, lanjut. Kemarin di atas 700 mdpl namanya apa? 700 meter di atas permukaan laut. Ya, dataran tinggi ya. Dataran tinggi itu di atas 700 meter di atas permukaan laut. Ya. Oke, lanjut. Wih, Mas Aryan, Jos ini empat-empatnya betul semua. Ya, Mas Nizam hampir menyelip. Ya, Mas Bian naik. Ya, oke, ayo kejar. Lab kelima. Contoh fauna peralihan. Peralihan itu di tengah, ya. Indonesia bagian tengah. Indonesia Asiatik, ya, Asiatik bagian barat. Ya, tipe peralihan di tengah. Ada tipe Australis itu di timur, bagian Indonesia timur. Tarsius, ya, Tarsius, nggak ada yang benar nih, nggak apa-apa ya, dibaca-baca. Oke, tetap aja nih peringkat pertama Mas Aryan. Lanjut lab ke-6. Karbohidrat, contohnya apa? Bang nih. Karbohidrat adalah contohnya kentang ya, ada yang jawab rotan. Waduh, rotan itu bukan karbohidrat ya. Itu serat namanya. Wah, Mbak Fania naik, Mas Ganes juga naik. Oke, Mas Ahyan, Mas Nizam, Mas Bian tetap pada posisinya masing-masing. Lanjut, lab ke-7. Penampakan daratan. Oh, ini gampang ini. S kemarin ya. Gunung ya, penampakan daratan itu gunung ya. Kalau selat, laut, pantai itu penampakan perairan ya. Yuk diingat-ingat lagi. Siapakah pemimpinnya? Wih, Mas Ahyan yang betul. Jos, Mas Ahyan. Luar biasa. 5.456. Ayo, lab ke-8. Oh, nggak ada matematikanya kayaknya. Penampakan perairan. Gampang nih. Ya, tanjung ya. Perairan itu bukan dataran rendah ya, tapi tanjung. Nah, itu tanjung itu termasuk penampakan perairan. Aduh, siapa ini posisinya?
Wih, Mas Nizam sama Mas Bian yang betul berarti ya. Ya, tapi jauh dengan Mas Ahyan ini skornya. Lab ke-9, lanjut. Wah, ini gampang. Pawan Solo, Rantas Musik Barito. Ya, nama-nama sungai ya. Bengawan Solo itu sungai, Musi juga sungai ya. Bukan teluk, bukan selat. Nah, ya, tapi itu nama-nama sungai. Wah, Mas Ahyan langsung meninggal jauh ini ya, 6.336. Lab ke-10 terakhir. Contoh fauna oriental. Berarti yang di bagian barat. Asiatis. Ya, waktunya habis. Jalak Bali ya. Kalau oriental itu kebanyakan ada di wilayah bagian barat atau tipe Asiatis. Ya. Jalak Bali itu biasanya ada di Indonesia bagian barat. Kalau cendrawasih kan bagian timur, itu tipe Australis. Burung maleo juga, komodo. Komodo itu tipe peralihan di tengah-tengah. Ya, itu lab terakhir. Siapakah posisi pemenangnya? Kita masuk podium 3. Siapa yang di podium 3? Mas Bian juara 3, selamat. Podium 2 Mas Nizam masuk podium 2. Dengan pertama siapa? Mas Bian. Selamat 2-3 besar kali ini. Mbak Fania juara 4, Mas Ganes juara 5. Cos. Hebat, luar biasa kalian semua ya. Belajar lagi supaya besok tahunnya bisa jadi peringkat pertama. Wah, ada juara baru nih, Mas Ahyan. Ya, Mas Bian kemarin berturut-turut juara 1, sekarang tersingkir, nggak apa-apa ya. Oke, semangat. Yang lain tetap semangat. Oke, selamat buat para pemenang masuk podium 3 besar ya. Yang lain juga harus menyelip ya. Oke, Mbak Ara nggak jadi ikut tadi ya? Ada di ikut. Besok lagi ya ikut ya. Oke, yuk. Lanjut kita ke halaman 54. Sudah dibuka halaman 54. Nah, itu ada fase daur hidup kupu-kupu. Kupu-kupu itu termasuk serangga ya. Sudah. Serangga ya. Nah, kita akan melihat. Ya, besok kamu akan tergeser. Ancamannya Mas Bian ya. Besok kamu tergeser. Ya, makanya harus semangat belajar. Ya, harus bisa ini ya, bisa mengalahkan juara 1 ya. Harus bersaing secara sehat ya. Jangan bersaing secara tidak sehat ya. Ancam-ancaman itu awas kalau yang menemburi, nah nggak boleh seperti itu ya, harus bersaing dengan sehat, belajar terus. Oke, sekarang masuk ke proses metamorfosis dari kupu-kupu. Kupu-kupu itu termasuk serangga ya, termasuk serangga, tergolong pada ordo Lepidoptera atau serangga bersayap sisik. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah, dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Nah itu ya, itu kehebatannya kupu-kupu atau manfaat dari kupu-kupu ya, membantu penyerbukan sehingga menjadi buah. Nah itu, Mas Faris nggak boleh gitu ya. Terus kemudian ada namanya daur hidup kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu atau metamorfosis kupu-kupu. Metamorfosis adalah daur hidup kupu-kupu ya. Ada 4 tahapan ya. Dari telur
kemudian berubah menjadi larva, kemudian ada kepompong atau pupa, dan kemudian yang terakhir adalah kupu-kupu dewasa atau imago. Ya, itu daur hidup kupu-kupu. Kalau kita daur hidupnya nggak ada ya, dari bayi langsung tumbuh dewasa besar seperti itu. Kalau ada hewan-hewan tertentu seperti kupu-kupu itu daur hidupnya ada 4. Pertama dari telur dulu ya, kupu-kupu bertelur. Ada yang pernah melihat telur kupu-kupu? Di daun, ya, di daun paling bawah telurnya kecil. Kepompong ya, nanti sebelum kepompong telur dulu ya. Telur biasanya di daun tapi bagian bawah. Di bagian bawahnya ini ada kayak semacam bintik-bintik kecil-kecil. Nah, itu namanya telur kupu-kupu. Ya. Kemudian berubah menjadi larva. Nah, larva ini yang merugikan bagi kita. Larva ini adalah ulat. Nah, ulat biasanya kalau ada tumbuhan yang ada ulatnya, nah, itu sangat merugikan ya, karena daun-daunnya itu tidak akan dimakan habis sama ulat, karena ulat itu sifatnya serakah ya, makan semua daun. Nah, daunnya jadi tanamannya jadi gundul karena daunnya habis. Nah, karena tidak punya daun, berarti tanaman itu tidak bisa masak ya, karena yang masak adalah di daun. Nah, akhirnya mati tanamannya. Nah, itu ruginya kalau ada ulat. Nah, ulat. Setelah tahap ulat, terus kemudian jadi kepompong. Nah, ada yang pernah lihat kepompong di daun? Pernah ya, kepompong yang nempel gantung-gantung seperti ini. Ini daun. Ya, itu ini pas itu cacing itu berubah jadi kepompong terus jadi kupu-kupu. ya, bukan cacing ya, itu kepompong, itu ulatnya. Ulat bukan cacing, itu ulat ya. Ulat nanti setelah kenyang, Cacing itu biasanya sama kayak ulat. ya, ulat kalau sudah kenyang makan daun itu nanti akan berpuasa, puasanya dengan berkepompong. Nah, menjadi kepompong. Nah, dari kepompong itu nanti akan berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Nah, dari ulat yang merugikan akan berubah menjadi kupu-kupu yang menguntungkan. Nah, itu fase hidup dari kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu merupakan hewan yang menguntungkan. Tapi sebelum jadi kupu-kupu itu merugikan ya ulat, karena ulat di daun itu akan memakan habis semua daun yang ada di tanaman itu. Sehingga jadi gundul, jadi botak tanamannya ya, jadi tidak bisa menghasilkan makanan. Orang bisa masak, orang yang ngadang mati. Nah, itu tanamannya seperti itu. Nah, akhirnya mati ya. Nah, kupu-kupu juga merupakan hewan yang dilindungi sekarang ya. Ada namanya cagar alam atau konservasi kupu-kupu. Nah, ini ada namanya di Sulawesi ya, itu dijuluki sebagai The Kingdom of Butterfly atau kerajaan dari kupu-kupu. Itu lokasi kawasannya ada di cagar alam Karaenta, cagar alam Bantimurung di Kalimantan itu ya. Kemudian Taman Wisata Alam Gua Patunuang dan Taman Wisata Alam Bantimurung. Nah, Kalimantan Sulawesi Bantimurung ya. Nah, untuk dapat melihat beragam jenis kupu-kupu di Indonesia, kalian dapat mengunjungi Museum Serangga dan Taman Kupu yang berada di Taman Mini Indonesia Indah. Ada yang pernah ke Taman Mini Indonesia Indah, TMI, di Jakarta? Ya, belum ya. Ya, kalau pandemi sudah berakhir, kalian bisa belajar ke sana, ya, bisa mengunjungi sana ya. Ada namanya Museum Serangga dan Taman Kupu-Kupu. Nah, itu. Ada 19 jenis kupu-kupu yang statusnya langka dan dilindungi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 99 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Nah, ini ada kupu-kupu yang dilindungi nih, ada berapa? Ada 5. Ada 5 jenis kupu-kupu yang dilindungi. Ada kupu-kupu sayap burung surga. Wah, itu bagus banget ya. Yang nomor 1 namanya kupu-kupu sayap burung surga atau Butterfly of Paradise. Nah, kupu-kupu surga. Terus yang kedua ada apa? Itu kupu-kupu apa yang kedua? Kupu-kupu sayap renda.
Kupu-kupu sayap rendah. Ya, itu seperti itu ya. Berenda-renda itu sayapnya, bagus banget. Yang ketiga ada kupu-kupu sayap burung goliat. Itu burung goliat ya. Di Indonesia bagian timur itu ada. Terus yang keempat ada kupu sayap burung peri. Wah, seperti peri itu ya. Sayapnya lebar. Tuh, ditemukan di Papua. Kemudian terakhir adalah Ornithoptera priamus atau kupu sayap priamus. Nah, itu. Tadi kupu-kupu fungsinya untuk apa? Kupu-kupu itu membantu manusia dalam apa? Ya, tadi manfaatnya kupu-kupu bagi manusia membantu penyerbukan atau penempelan dari benang sari ke kepala putik ya. Jadi nanti membentuk buah. Nah, kalau tidak ada bantuan kupu-kupu itu nanti tidak terjadi pembuahan, tidak terjadi buah. Nah, itu. Titan menyerang apa itu, Mas Faris? Titan menyerang ada monster apa? Oke, sekarang kita buka lagi yuk halaman 95. Terakhir nih. Halaman 95. Sudah? Belum. Ya. Sambil dibuka, nanti Pak Guru terangkannya. Upaya menjaga keseimbangan lingkungan tadi ya. Upayanya dengan mengurangi penggunaan bahan kimia untuk pencemaran lingkungan. Pak Guru. 95. Ya, mengurangi penggunaan bahan kimia ya, kemudian mengurangi produksi sampah rumah tangga tadi ya, di depan sudah menjelaskan, dan memilah sampah. Nah, tadi kalian punya sampah setiap hari harus dipilih mana yang plastik, mana yang organik. Organik itu seperti daun-daunan, seperti sisa sayuran, nah itu yang bisa terkurai ya. Itu. Kemudian menghemat penggunaan air, menghemat penggunaan listrik, menghemat penggunaan kertas ya. Banyak sekali upaya menjaga keseimbangan lingkungan. Itu. Coba kita kerjakan yuk halaman 97. Itu ada gambar tuh, gambar kasihan banget tuh. Gambar hewan dan tumbuhan yang kasihan tuh. Sudah dibuka halaman 97? Sudah. Sudah ada gambar. Ya, ada gambar hewan banyak sekali ya dan tumbuhan. Nah, ini ciri-ciri tumbuhan yang terawat. Ya, itu ciri-cirinya adalah tumbuh apa? Secara fisik itu terlihat subur ya, buahnya lebat, terus daunnya seger, tidak kuning, warnanya hijau ya, tidak kuning, kemudian subur. Nah, itu karena apa? Karena kita memberi pupuk, menyiramnya setiap hari. Nah, itu ya, itu harus menjaga tanaman. Ada yang punya tanaman di sini? Di rumah ada yang punya tanaman? Punya. Tanaman Bara. Tanaman bunga, ya, tanaman buah. Nah, itu harus dirawat dengan baik ya, diberi pupuk, disirami. Nah, itu. Itu cara merawat tumbuhan. Iya. Hewan pun juga sama ya, hewan juga harus dirawat. Nah, ini ciri-ciri hewan yang terawat dengan baik itu tumbuhnya sehat, tumbuh dengan sehat, tubuhnya seger ya, bulunya tidak kusut. Nah, kulitnya bersih, tidak ada luka, tidak ada kutu, rambutnya bersih, tidak berbau. Nah, itu ya, itu ciri-ciri hewan yang dirawat dengan baik. Nah, kita bisa lihat nih, hewan-hewan yang tidak dirawat dengan baik. Coba halaman 97 sudah dibuka? Sudah. Ya, kita jawab pertanyaan nomor 1 ya. Kita pergunakan share screen. Coba bacakan nomor 1 dong. Pak Guru, dibuka halaman berapa? 97. 97 sudah. Ya, makanya itu dibacakan nomor 1. Pertanyaannya apa? Dari gambar kita tunjukkan tanaman dan hewan yang terawat. Hewan yang terawat dan tidak terawat ya.
tanaman dan hewan yang terawat. Nomor 1 terawat apa tidak? Tidak. Oh, itu. Ya, nomor 2? Tidak. Ya, nomor 3? Ya. Ya, berarti 3 hewannya. Nomor 4? Oh, penyakit ayamnya. Tetelo namanya. Nomor 4 terawat apa enggak itu? Tidak. Ya. Tidak. Nomor 5 jagonya sehat banget weh. Ya. Ya, 5 berarti ya. 3, 5. Itu tanamannya. Nomor 6 tumbuh bunga, seger banget tuh tanaman. Ya. Ya, 6 berarti. Dan nomor 7 Enggak. Gandulnya berbuah lebat itu. Iya. Yang terawat ya. Ya, berbuah lebat itu salah satu ciri-ciri tanaman yang terawat. Nomor 8 Tidak. garing itu tanamannya ya. Nomor 9 Iya. Tidak. nomor 9 layu itu, sama pada layu. Ya, nomor 10? Iya. Ya, nomor 10 ya, itu seger nomor 10. Nah, sekarang sisanya ya bagus. Yang sisanya yang tidak terawat berarti yang selain nomor 1 tadi ya, berarti nomor 1, nomor 2, nomor 3 terawat, nomor 4 tadi terawat, 5, 6, 7 terawat, terus nomor 8 dan 9. Nah, sisanya berarti yang tidak terawat. 1, 2, 4. 1, 2, 4, 8, dan 9. Nomor 3, menurutmu bagaimana ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat? Nah, ciri tumbuhan terawat batangnya kokoh, dari daunnya dulu ya. Daunnya segar, tidak layu. Tidak layu. Lihat dari daunnya udah kelihatan ya. Tidak ada gulma. Tidak ada benalu atau gulma ya. Gulma bukan gula. Itu baru tumbuhan terawat. Sekarang ciri tumbuhan tidak terawat. Ciri tumbuhan tidak terawat itu daunnya kuning. Daunnya kuning kering. Terus banyak benalu. Benalu itu tanaman yang merembet, yang ganggu tanaman. Nomor 1 apa, Guru? Nomor 1 belum ya? Nih. Kemudian ciri hewan yang terawat. Jadi hewan yang terawat, lihat dari bulunya aja, kelihatan ya, gerakannya lincah. Guru. Apa? Kenapa Mbak Fiza? Kita masih nomor 3. Lihat atau. Ya ini ya. Ciri hewan yang terawat itu gerakannya lincah. Terus bulunya Nomor 1, Pak Guru. halus. Lo belum nomor 1? Kan hanya angka. Nih. Sudah nomor 1 Mavina? 2.
2 nih. Bulunya halus ya, jadi hewan yang terawat. Kemudian ciri hewan yang tidak terawat. Ciri hewan tidak terawat itu baliknya tadi ya. Lesu. Sakit ya, sakit itu pasti badannya lesu. Badannya lesu, atau tidak bersemangat, lemes. Terus bulunya kusut biasanya. Nah, tadi itu ya, di gambar itu badannya kurus. Nah ini, badannya kurus dan lesu biasanya, gerakannya tidak lincah, bulunya kusut. Bulunya kusut. Sudah? Belum. Belum. Aziza di tumbuhan terawat. Tumbuhan terawat, oke. Sudah, Kak Guru. Ya, sudah tunggu ya nanti. Tumbuhan yang terawat. Maksudnya tumbuhan tidak terawat. Oh iya, oke. Ini berarti ya. Jadi tumbuhan tidak terawat nih. Tinggal nomor 3, Pak Guru. Oh iya, ini nomor 3. Yang kiri hewan yang terawat. Ya, oke, Pak kecilkan lagi ya. Ini. Kecilkan lagi. Biar semuanya. Ini nomor 3. Kelas 4 nulisnya agak cepat ya, supaya tidak ketinggalan dengan temannya. Sudah nomor 3? Belum. Belum, oke. Sudah ya, yang atas nomor 3. Belum. Oh ya, ini.
Tuh, ciri-ciri hewan yang terawat dan tidak terawat. Nomor 4, bagaimana sikapmu jika menemukan tumbuhan dan hewan yang tidak terawat? Ya, tinggal nomor 4. Ya. Kalau menemukan tumbuhan, Nomor 4, Pak Guru. Belum. bila menemukan, Pak Guru. ya nggak apa-apa, lanjutin aja. Bila menemukan tumbuhan tidak terawat, Pak. segera memberi pupuk, segera beri pupuk. Tuh. Bila menemukan hewan nah ini, kalau kamu menemukan tumbuhan tidak terawat, ya disiram. Jelas karena kebanyakan tumbuhan tidak terawat itu karena kurang air, kering, dan beri pupuk. Pupuk yang bagus itu adalah pupuk kompos dari tumbuh-tumbuhan, ya, jangan pupuk kimia. Jadi, kalau kalian menemukan hewan yang tidak terawat, segera beri obat dan beri makanan. Tuh, biasanya kelaparan. Ya, kalau hewan tidak terawat, kamu rawat dengan baik. Nomor 5, penyebab tumbuhan dan hewan menjadi terawat dan tidak terawat. Nah ini, nomor 5, penyebab tumbuhan dan hewan menjadi tidak terawat karena manusia itu tidak peduli terhadap lingkungan sekitar, terlalu sibuk ngurusi awak dewek, sehingga tumbuhan dan hewan di sekitar kita itu tidak terawat. Itu nomor 5. Aku nomor 5. Ya, yang sudah bisa istirahat dulu ya, ini sudah selesai. Kita tutup setelah ini. Belum menemukan. Nah ini aku udah kirim soal evaluasi ya. Sudah Pak Guru. Sudah semua? Aku belum. Belum ya, ditunggu. Ya, Pak Guru sudah kirim tuh ya, evaluasi IPA hari ini. Nanti bisa kalian kerjakan ya segera saja ya, jangan ditunda-tunda supaya tidak terlewat nanti. Kalau kalian tidak mengerjakan, Pak Guru susah ngasih nilainya.
Ah, Sudah semua barang Pak Fina? Belum ya. makanan dan Obat-obatan. obat. Obatan. Lima. Saya tidak berpikir dalam lingkungan sekitar. Aduh. Manusia tidak memilih Terhadap Mari, tunggu. Sudah. semua. Sudah. Ya. Pak Purna akan stop share ya. Ya, oke, tadi pelajaran IPA ya, tema 3, temanya tentang peduli terhadap makhluk hidup. Nah, sekarang kita refleksi, tadi kalian belajar apa dengan Pak Guru? IPA? Belajar Tentang apa? pertumbuhan. Pertumbuhan? Tentang tumbuhan. Sumber daya alam ya? Iya. Terawat. Tumbuhan yang tidak terawat dengan terawat, hewan yang terawat dan tidak terawat, ya. Terus kemudian fase hidup dari apa? Kupu-kupu, ya. Coba Pak Guru tanya, fase hidupnya ada 4 ya kupu-kupu. Yang pertama, kupu-kupu itu bertelur. Terus kemudian jadi Telur. Kepompong. larva atau ulat dulu ya. Setelah ulat jadi Kepompong. atau kepompong. Setelah kepompong jadi kupu-kupu. Nah, itu fase hidup kupu-kupu. Kemudian hewan-hewan langka di Indonesia tadi ada banyak sekali ya. Ada apa saja coba hewan langkanya? Yang pertama? Komodo. Komodo. Dua, gajah, harimau. Orang hutan. Macan tutul, orang hutan, merak, cendrawasih, gajah, banyak sekali ya. Jalak Bali. Ya, orang hutan. Nah, itu. Terus kemudian kita belajar tentang kegiatan manusia yang berdampak negatif tadi ya. Ada pembakaran hutan, nah, ada pengambilan sumber daya alam yang terlalu berlebihan. Nah, itu. Tadi kita sudah belajar itu. Kemudian upaya melestarikan sumber daya alam. Kemudian gangguan keseimbangan alam serta komponen sumber daya alam yang ada di bumi. Nah, tadi kita belajar tentang sumber daya alam dan juga daur hidup kupu-kupu, serta menjaga keseimbangan dari lingkungan. Ya, itu pelajaran IPA tema 3 ya Pak Guru ringkas di materi 1 pertemuan ya, karena besok tanggal 6 kita sudah melaksanakan PTS 1 ya. Sudah siap semua kan ya? Ya. Pak Guru hanya menyediakan 5 lembar atau 5 paket untuk yang kertas. Ya, nanti diusahakan kalian bisa menggunakan Google Form saja ya, biar cepat dan juga biar irit kertas. Ya, itu gunanya menggunakan Google Form, biar irit kertas ya, karena kertas itu terbuat dari kayu. Kayu semakin banyak kita memakai kertas, berarti semakin banyak pohon yang ditebang. Makanya gunakanlah teknologi yang canggih ya, gunakan Google Form. Oke, itu dari Pak Guru pelajaran IPA. Nanti soalnya seperti biasa dikerjakan ya, Pak Guru sudah kirim tuh di WA Group tadi barusan ya. Dikerjakan, jangan ditunda-tunda, langsung kerjakan. Jangan lupa nanti setelah Jumat bagi yang laki-laki ya, Mas Ganes,
Mas Ijam kalau belum sehat nggak apa-apa, sholat di rumah. Mas Faris, Mas Ahyan, ya itu ya, yang laki-laki wajib untuk sholat Jumat ya. Itu sekarang sudah agak diperlonggar boleh sholat Jumat. Dan insya Allah ada kabar baiknya lagi nih, kita sudah mulai ada yang sekolah ya, semoga SD kita segera sekolah ya, segera muka. Ini sudah ada beberapa SD yang sudah mulai sekolah tatap muka ya. Semoga kita seminggu 2 minggu ke depan sudah mulai sekolah lagi ya. Nanti kita bisa bertemu dengan Pak Guru, bisa belajar lagi dengan Pak Guru, bersenang-senang bermain sambil belajar lagi ya. Semoga minggu-minggu depan kita bisa tatap muka bersama lagi ya. Oke, itu yang kita harapkan. Yuk kita akhiri dengan berdoa. Siapa yang memimpin berdoa? Mas Ahyan, Guru berikan kesempatan bagi juara 1. Yo, Mas Ahyan, yuk silakan. Siap, berdoa mulai. Wal asrin al insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya. Amin. Sampai ketemu hari Sabtu. Besok Pak Guru Sabtu ada ujian ya, ujian akhir PPG ya, pagi jam 8 sampai jam 11. Nanti kita ketemu habis duhur ya, bisa jam 12:30 atau jam 1 ya. Ya, nanti kita belajar lagi. Tinggal terakhir SBDP di tema 3. Setelah itu kita selesai hari Seninnya kita PTS 1 ya. Kita tinggal SBDP yang belum selesai hari Sabtu. Insya Allah kita belajar 12:30 atau jam 1. Nanti Pak Guru kabari di PA Group seperti biasa ya. Tinggal pelajaran SBDP. Oke, sampai ketemu hari Sabtu. Dadah. Doain Pak Guru ya. Semoga lulus ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Sama-sama. Terima kasih Pak Guru. Iya, sama-sama. Doain Pak Guru ya, lulus UP, lulus ujian akhir. Amin. Ya, amin. Terima kasih.